Kenapa wajib rencana penilaian? Ya, guru tadi akan mengikuti atau membuat penilaian tentu berdasarkan rencana yang sudah dibuat, tidak asal-asalan saja. Sama saja dengan RPP. Oke, ini dia rencana penilaian. Rencana penilaian, ingat tadi ya, rencana penilaian itu bersumber dari data kompetensi dasar. Tidak bisa rencana penilaian dibuat jika data kompetensi dasarnya belum dicek. Salah satunya saya lupa tadi menyampaikan kenapa data kompetensi dasar yang mata pelajaran desain media sedang loading. Ini desain media interaktif. Kenapa jadi lambat? Nah, ini lihat kenapa dia berwarna merah. Kenapa KD-nya berwarna merah? Karena KD-nya terlalu panjang. Di sini adalah isi dari ringkasan deskripsi. Ini juga terlalu panjang. Ini seharusnya kita perpendek dulu sebelum kita lanjut ke rencana penilaian. Kita edit ini. Edit ya. Mana tadi yang panjang? Ini panjang kan? Membuat desain atau kita ganti saja membuat desain perancangan alur bisa tuh. Cukup kan? Menggabungkan image, audio, animasi video dalam sajian pada masih panjang. Konten multimedia bisa ini gambar, audio, video itu kan konten multimedia. Oke, kalau sudah kita simpan di bawah. Itu sebelum lanjut ke rencana penilaian. Apakah setelah rencana penilaian dibuat data kompetensi dasar masih bisa dirubah? Bisa. Tapi jangan dihapus data kompetensi dasarnya. Lanjut rencana penilaian. Rencana penilaian itu ada 3. Ada rencana pengetahuan, ada rencana keterampilan, ada rencana bobot. Kita buat satu rencana pengetahuan. Rencana penilaian pengetahuan. Kita klik rencana pengetahuan. Ini tampilannya. Pilih kelasnya. Pilih mata pelajarannya. Ini masih loading menunggu. Pilih jumlah penilaian. Minimal 2. Itu harus jadi acuan itu. Minimal 2. Jumlah penilaian itu minimal harus ada 2. Maksimal berapa Pak? Boleh 30 boleh. Kalau talok mau masuk nilai 30. Saya buat sekarang 3. Jumlah penilaian harian ya. Ini jumlah penilaian harian dalam kurung PH. Belum ada rencana penilaian pengetahuan yang tersimpan pada semester ini. Silakan lanjut untuk membuat rencana penilaian pengetahuan. Ini yang di sini adalah yang 3 ini adalah rencana jumlah penilaian harian. Jadi kalau kita buat 3 di sini berarti yang harian itu ada 3 dan tambah lagi PTS dan tambah PAS. Kalau kita buat di sini 4, ada 4 ya. Ini PTS dan ada PAS, ada 6. Kita buat saja 4, 2 untuk semester 1, 2 untuk semester 2. Kita main aman dulu. Ini adalah rencana nilai pengetahuan. Tekniknya adalah ini misalnya ini namanya adalah UH1 misalnya. Iya kan? Ini UH2. Ini UH berapa di semester 2? Kita buat ini UH2 1. Ini UH2 salah. Ini 1. Ini UH1 2.
1 ini adalah semester 1 maksudnya ya. Semester 1. Ini UH2, ini semester 2 ya. 1 dan ini UH2. UH2 semester UH semester 2 bagian yang kedua. Bobotnya. Ini tekniknya apa? Kelompok nilainya. Tulisan penugasan. Boleh kita buat tulis. Ini juga tulis, ini juga tulis mungkin. Ini juga tulis mungkin. Bisa saja, boleh. Bobotnya sekarang. Nilai ini berapa bobotnya? 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 Misal, total bobot itu adalah 10. 10 misalnya ya, 10. Ini saya buat 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Bisa. Boleh juga, atau saya buat 1 lah. 1, 1, 1, 1, 1. Saya samakan rata antara bobot nilai harian dengan bobot PTS dan PAS. Kenapa? Saya juga ingin melihat berdasarkan, saya ingin memberi penilaian berdasarkan harian, bukan berdasarkan PTS dan PAS. Karena progres itu ada di sini kan. Progres ada di sini. Ini cuma 1 kali kan. Remedi pun soal yang sama kadang-kadang. Nah, lalu setelah kita buat kelompok penilaian, nama penilaian, bobotnya, kita harus pilih KD-KD apa saja yang akan kita nilai. Misal, saya akan melakukan tes tulis pada KD konsep multibelian interaktif 1. Saya juga akan melakukan penilaian penilaian tes tertulis pada KD ini yang 33. Dan saya juga akan melakukan penilaian tes tulis pada yang ini dan yang ini. 1, 2, 3, 4. Lalu saya akan melakukan tes tulis pada untuk nilai UH12, saya melakukan tes tulis di sini. Dan saya juga melakukan tes tulis di sini. Saya juga melakukan tes tulis di sini dan di sini. Di sini juga ada misalnya. Bukan. Ini di sini tidak. Saya melakukan tes tulis di sini mungkin. Lalu ini satu saja boleh, yang di sebelah sinilah. Nah, lalu untuk UH2 ini PTS penilaian tengah semester saya buat di sini dan penilaian akhir semester saya buat di sini. Ini contoh dari satu rencana penilaian. Jadi, berapa nilai yang harus Bapak, Ibu, atau kita masukkan nanti di pengetahuan? Berapa nilai yang harus kita masukkan? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 nilai yang harus kita masukkan pada pengetahuan, pada rencana penilaian pengetahuan untuk semester ini. Untuk semester ini. Berlaku semester. Rencana penilaian ini berlaku 1 semester. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. 12 nilai yang harus kita masukkan. Nah, kita simpan ini ya. Kita simpan. Ini ada ketentuan nilai rapor di bawah. Boleh dibaca. Ini ya. Ini saya simpan. Oke. Proses rencana penilaian pengetahuan selesai. Oke. Ingat, jangan sekali-sekali mengganti rencana penilaian setelah nilai di input.
Lah dibuat rencana penilaian, alah diinputkan nilai, batukar penganan deh, nak ikut dah, tukarlah rencana. Ketika rencana nilai diganti, maka semua nilai yang pernah diinput akan hilang. Hati-hati. Itu bagian rencana penilaian pengetahuan. Boleh kita lihat mungkin? Lihat rencana. Lihat ya. Di bagian 12 mm mata pelajarannya ini rencana yang kita buat tadi. Aplikasi mendeteksi bahwa Anda sudah menyimpan rencana penilaian pengetahuan sebanyak 6 kali. Jika Anda akan merubah, maka semua data perencanaan dan nilai pengetahuan yang telah simpan akan dihapus. Oke, kita lanjut rencana keterampilan. Pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih jumlah penilaian. Tadi 4. Kita lihat jalan membuat 4. 3 sila. 2 lah. 1 juga bisa. 3 lah 3. Beda dengan tadi, kalau nilai keterampilan, rencana nilai keterampilan yang dilakukan jumlah penilaian itu adalah jumlah penilaian yang akan dilakukan. Memang jumlah penilaiannya. Kalau tadi kan jumlah nilai pengetahuan kan nilai PH-nya, penilaian hariannya. Kalau ini memang nilainya. Ada 3 misalnya. Saya ingin melakukan penilaian kinerja, saya ingin melakukan penilaian proyek, saya ingin melakukan penilaian portofolio. Bobotnya masing-masing 1. Kalau mau dibedakan juga boleh, nggak masalah. Kinerja saya ingin centang di sini. Saya ingin menilai pada KD ini saya ingin melakukan penilaian kinerja. Pada KD ini yang 42 saya ingin melakukan penilaian proyek. Pada ini saya ingin melakukan penilaian portofolio. Dan sebaiknya jangan satu-satu seperti ini. Harus ada beberapa. Misalnya saya juga ingin melakukan penilaian kinerja pada ini. Saya juga ingin melakukan, jangan satu seperti itu ya, tambahlah. Proyeknya saya ingin melakukan penilaian proyek pada konten. Dan portofolio ini ternyata saya buatkanlah portofolio juga lah. Sudah, kita tekan tombol simpan. Oke. Bobot itu kan Bapak kata Bapak tadi maksimalnya 10. Bobot itu ditentukan dari mana, Pak? Bobot penilaian, Pak. Oh, itu. Oke, apakah makna dari bobot? Bobot itu menurut pendapat saya sendiri agar tidak ada jauhnya perbedaan antara yang nilai ini dengan yang kinerja dengan proyek dan portofolio, agar tidak jauh penyimpangan nilainya, maka saya buat 1. Jadi adil rasanya yang seperti ini. Kalau Adil. Misalnya kinerja 1, proyek 1, kemudian portofolio 2 boleh gitu, Pak? Boleh saja. Tapi saya ingin adil. Saya buat 1. Tapi kalau rasanya ini lebih banyak pekerjaan yang portofolio atau banyak pekerjaan yang proyek, buat saja 2 di sini. Tapi nanti saya takutnya kadang kita tidak menilai dengan yang sebenar-benarnya, dengan kondisi yang penilaian itu susah. Ada rubrik penilaian. Kalau penilaian keterampilan, ada rubrik penilaian keterampilan. Pernah buat? Pernah, Pak. Pernah. Kalau memang dilakukan seperti itu, boleh buatlah bobotnya. Kalau bobotnya sama-sama 2 semuanya boleh gitu? Sama 2 sama dengan 1. Iya. Ini 2, ini 2, ini 2, sama saja dengan 1, ini 1, ini 1, sama. Oke, saya ulangi, ini centang. Ini dicentang di sini. Ini dicentang, ini dicentang.
Ini project. Ya, oke. Kita simpan. Oke. Rencana penilaian keterampilan selesai. Sekarang rencana bobot. Rencana bobot 12 mm. Pilih mata pelajaran. Ini bobot pengetahuan dan bobot keterampilan. Berapa nilai pengetahuannya diambil dan berapa nilai keterampilannya diambil. Standarnya adalah 1 dan 1. Mau diganti. Pengetahuan itu 1, keterampilan itu 2. Boleh saja. Atau kalau mau yang 100% ini 40%, ini 60, boleh. Ini 50, ini 50. Jangan sampai ini 10. Maksimal 100 ya. Jangan dibuat ini 1, ini 90, jangan. Terlalu jauh perbedaan ketimpangannya. Dan dia juga tidak cukup sampai 100 kan. Kalau saya buat 1 dan ini juga saya buat 1, sama saja dengan saya buat 50-50. Pengalinya 1 kan, sama saja. Jika ingin perbedaan boleh dibedakan. Nah, ini tinggal saya simpan saja. Nilai itu dua ya Pak, nilai pengetahuan sama keterampilan, nilai sikap Pak. Iya, cuma 2. Jadi sikap anak ada dinilai. Dinilai. Siapa yang menilai sikap anak? Guru PKN, guru agama, dan wali kelas. Dari mana guru wali kelas bisa melihat? Dari hasil data jurnal masing-masing guru mapel. Nanti kita sampai di situ. Simpan. Oke, kita sudah selesai melakukan rencana penilaian.